grand ilmu yang harus dikuasai ya pertama ilmu akuntansi, ilmu pembukuan akuntansi itu wajib. Kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum juga boleh dibilang wajib. Jadi pajak itu kombinasi dari dua ini. Secara hitung-hitungan nggak ada, tapi secara asas, salah satu asas pajak itu kan asas ekualitas. Ya. Asas equal, artinya seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi harus dipajakin lebih. Anak-anak muda NU artinya coba ini menjadi sebuah pilihan juga ke depan. Pilihan yang gak terlalu salah gitu. Karena sepanjang adanya negara, sepanjang adanya Indonesia dan Undang-Undang Dasar masih ada, Pancasila masih ada, kebutuhan pajak juga ada, kebutuhan dari konsultan juga pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Pemirsa, pada sesi kali ini kita akan berbincang dengan tokoh muda NU, kader muda NU, profesional di bidang perpajakan. Nah, sudah hadir bersama saya Mas Indra Kusuma. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas? Baik. Saya panggil apa nih, Mas Indra apa Mas Kusuma? Mas Indra. Mas Indra ya. Kalau Mas Kusuma kayak asing ya. Oke, Mas sehari-hari sibuk apa ini? Ya, sesuai dengan tagline tadi pembukaan bahwa konsultan pajak sehari-hari di konsultan pajak. Oke, konsultasi Dari pajak ya. Klien ke klien dan dari kantor pajak ke kantor pajak. Pengadilan pajak juga. Oke. Sehari-hari itu. Iya. Nggak bosan ketemu orang itu. Di Jakarta aja mungkin ada 5 kanwil. Satu kanwil itu sekitar 5 lebih kantor pajak. Jadi hampir 25 lebih sampai 30 kantor, 25 sampai 30 kantor pajak ya. Artinya ya ketemu dengan sekian orang gitu, jadi nggak bosen. Oke. Kalau pas ketemu orang tuh apa yang dibahas nih? Mungkin karena kita masyarakat awam nih, Mas Indra. Oke. Perpajakan ini kan konteksnya luas ya. Sebenarnya kalau dibilang secara sempit adalah backbone dari pendapatan negara secara sempit. Kemudian secara luasnya pastinya kan akan timbul banyak perselisihan antara negara dengan pembayar pajak. Nah, perselisihan ini sesuai dengan ranah hukum ada proses gitu. Nah, prosesnya ini kadangkala wajib pajak itu tidak bisa menghandle, kemudian diberikan kuasa kepada konsultan, akhirnya konsultanlah yang memanage kasus-kasusnya. Jadi kurang lebihnya kasus sengketa pajak juga lumayan banyak, kemudian juga terhadap perpajakan, kepatuhan perpajakan juga wajib pajak kurang begitu mengerti, kurang begitu paham, sehingga banyak dari wajib pajak juga memberikan kewajiban perpajakannya diberikan kepada konsultan untuk mengatur. Wah, berat juga ya tugasnya. Berat. Jadi ada dua sisi besarnya adalah pertama adalah tax compliance, kepatuhan pajak. Bagaimana kita membantu wajib pajak dalam melaporkan, membayar dan menghitung pajaknya. Kemudian juga kita membantu mereka sebagai tax advocate atau tax lawyer ketika mereka bersengketa. 2 tugas penting ini yang saat ini ya konsultan pajak berperan. Oke, Mas Indra kan kita tahu keluarga besar NU ya, kader PMII, dan kita sadar bahwa kader PMII yang berada pada posisi ruang profesional di perpajakan itu masih sangat minim. Setahu saya ya, mungkin kalau Mas Indra sudah tahu lah orang-orang sudah berapa orang yang masuk di ranah sana. Nah, bisa nggak diceritakan nih? Kayaknya menarik ya, kader PMI ada pada posisi ruang profesional di perpajakan. Bisa diceritakan nggak ke kita nih? Awal mula Mas Indra bisa bukan terjebak ya, masuk kolam bidang-bidang perpajakan ini gimana awalnya nih Mas? Ya, bicara ketertarikan berarti bicara sekitar pasca saya lulus kuliah itu tahun 2000, kemudian 2001 mulai meninggalkan organisasi. Nah, disitulah mulai kecenderungan atau keminatan saya ya terhadap dunia ekonomi sesuai dengan background. Pada saat itu juga sudah ada beberapa
seberapa masukan gitu ya, bahwa ada satu profesi yang dianggap seksi lah pada saat itu, yang keahliannya itu banyak dibutuhkan dan profesionalitasnya banyak dibutuhkan, cuma angkanya masih sedikit secara profesional. Nah, itu adalah konsultan pajak pada saat itu. Sehingga pada saat 2001 saya mulai kerja, saya sudah mempola mindset saya ke arah sana. Artinya apa sih yang dibutuhkan menjadi seorang konsultan? Kemudian apa sih secara kekuatan apa yang dibutuhkan untuk sana? Akhirnya dari situlah saya coba cari. Ternyata untuk menjadi seorang konsultan tuh nggak mudah. Iya. Pertama dari hard skill, soft skill. Hard skill itu dibutuhkan satu ujian tersertifikasi nasional yang dalam hal ini ada beberapa level diselenggarakan oleh negara. Kemudian dari sisi soft skill, karena kita berinteraksi dengan orang-orang yang pengetahuan pajaknya nggak seragam, ada yang masih awam, ada yang sudah menengah, ada yang sudah tinggi, maka kita harus bisa mengelaborasi seluruh kebutuhan itu dari sisi soft skill. Bagaimana kita menghadapi orang yang maaf ya, mungkin beberapa tahun belakangan itu masih ada persepsi bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang batil gitu. Artinya buat apa bayar pajak? Iya. Kemungkinan sampai dengan saat ini masih ada beberapa, tapi artinya sudah berkurang. Dan itu agak sulit gitu. Jadi kita bermain secara soft skill itu di level segitu banyak gitu ya. Di pertengahan 2004, 2005, 2006 saya putuskan untuk mulai belajar untuk menghadapi ujian. Di era-era 2010-an sampai ke sininya saya ambil sertifikasi kompetensinya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dapat kompetensi dan sudah membuka juga semenjak 2017. 2017 saya putuskan untuk membuka kantor sendiri. 2017 persis ya. 2017 sebenarnya udah lebih lama ya. Cuma terlembaga menjadi kantor konsultan sendiri itu di tahun-tahun sekitar itulah. Iya. Iya, karena kalau dilihat dari gelar ini ya, gelar akademiknya SE, AK, MAK ya kan. Ini gelar pelatihan di pajaknya cukup panjang ini. CA, CPA, CMA, sertifel BKP. BKP ya. BKP ya. Wah, panjang banget ini, kelihatan banget orang pinternya nih. Nah, tapi begini Mas Indra, mungkin apa yang akhirnya kemudian dipahami sama Mas Indra, di mana dulu Mas Indra sebagai mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa, kemudian ada yang ngasih arahan, saran agar masuk ke pajak. Pernah nggak merasa pada posisi, wah ternyata kalau udah masuk nikmat juga ya, kita bisa ngasih tahu orang. Pernah merasa pada posisi itu nggak Mas Indra? Sampai sekarang masih ya? Itu. Ya. Senang gitu, happy. Betul. Apalagi kalau jadi ini kan semisal dengan advokat ya, dengan pengacara, semisal cuma di ranah perpajakan. Jadi yang kita temukan tuh nggak selalu orang yang bisnismen atau pengusaha besar gitu. Kadang-kadang pengusaha kecil yang mereka nggak ngerti pajak, tiba-tiba ada sengketa, dia harus bayar ratusan juta, miliaran, dia nggak tahu harus bagaimana. Kita bantu dengan pro bono, kemudian berhasil. Itu ada kepuasan pribadi lah, kepuasan. Dan juga itu misi kita juga sebagai konsultan, tidak hanya mengejar materi tapi juga mengejar hal lain yang bersifat sosial juga. Jadi masih lah. Karena saat ini kan konsultan pajak yang register tuh sekitar 6.600-an lah, sampai di Indonesia itu. Indonesia sampai 7.000 loh. Wajib pajak itu yang data valid terakhir itu sekitar 69 juta. Ya mungkin sekarang pada saat ini udah hampir 70 juta kali ya. Iya. Nah, yang wajib pajak itu ya. Ya, wajib pajak artinya dia punya kontribusi bayar, punya kontribusi lapor, punya kontribusi untuk menghitung. Itu lembaga apa orang? Per orang juga, lembaga juga, itu kombinasi sih. Oh, kombinasi. Iya. Artinya 69 juta, apakah kita yakin 69 juta itu punya pemahaman pajak yang tinggi? Kan enggak. Iya. Bahkan mungkin mereka nggak tahu pajak itu apa. Yang penting saya bikin usaha, bikin PT atau saya usaha, ya nggak tahu mau ngapain nih pajak. Tapi sebelumnya kebayang nggak kalau ternyata akan menjadi orang profesional di bidang pajak? Saya sempat terpikirkan nggak? Jalan
let flow aja, maksudnya jalan aja. Yang penting pada saat itu ketika saya graduate lulus, saya mau berkecimpung di dunia accounting, tax. Oke, tidak terencana secara matang gitu ya, jalan aja udah begitu. Bahkan saya di persimpangan jalan itu punya kemauan pada saat itu ya ada minat di akuntan publik dan konsultan pajak. Namun berjalannya waktu akhirnya saya pilihnya konsultan pajak. Soalnya kenapa saya bertanya seperti ini, Mas Indra? Orang-orang muda seperti kita yang apalagi yang kader PMI kadang-kadang ketemu orang pajak pengen jadi pajak, ketemu politikus pengen jadi politikus, ketemu penyanyi pengen jadi penyanyi. Nah, maksudnya Mas Indra kan artinya mampu untuk memanage itu, fokus di satu bidang yang akhirnya kemudian berhasil lah dalam titik ini menurut saya berhasil. Tapi sebelumnya soal pajak itu terbayang nggak? Oh ini sulit nih soal pajak ini. Kemudian pas masuk mungkin apa kesannya gitu, Mas Indra setelah mempelajari di sana? Mungkin sama ya secara prinsip bahwa hal utama ketika kita ingin menerjuni sesuatu adalah open minded ya. Terbuka dulu, jangan menutup diri. Oke. Ya semua hal ya pasti sulit gitu ya. Pertama open minded. Ketika saya pada saat itu open minded, artinya seberapa sulit sih? Ya udahlah kita jalanin. Gitu. Memang untuk menjadi seorang konsultan pajak itu dua ilmu grand ilmu yang harus dikuasai. Ya, pertama ilmu akuntansi, ilmu pembukuan akuntansi itu wajib. Kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum juga boleh dibilang wajib. Jadi pajak itu kombinasi dari dua ini. Nah, ketika kita berbicara akuntansi lupa hukumnya, ya jadilah seorang juru tulis gitu. Kita tahu hukumnya, nggak tahu cara menghitungnya atau akuntansinya, jadilah seorang lawyer. Gitu. Iya. Nah, konsultan pajak itu double kombinasi dari ini. Kalau dibilang sulit nggak juga sih ya. Artinya waktu kan terbuka banyak. Iya. Bisa belajar. Mungkin orang yang pinter, cerdas, butuh 3-4 tahun menguasai, orang yang biasa-biasa aja 4-5 tahun. Artinya kalau dari muda itu ingin menjangkau ke sana ya mungkin masih ada waktu lah 10 tahun itu menjadi expert. Dan penegakan hukum pajak juga termasuk yang sangat intens ya. Artinya di era-era reformasi ke sini tuh penegakan hukum pajak tuh termasuk yang sangat aktif gitu. Undang-undangnya selalu diperbarui. Artinya dari pertama kali dulu undang-undang reformasi perpajakan tahun 83-an sampai dengan sekarang itu selalu berubah. Ini artinya kan bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki. Nah, dengan masifnya atau dengan tekunnya pemerintah ingin ingin memperbaiki sistem perpajakan, tentunya di sini juga banyak butuh ahli-ahli yang bisa mengikuti aturan-aturan terus gitu. Oke. Ini peluang sih sebenarnya. Oke, Mas Indra, bicara soal pajak mungkin ini agak sedikit mulai masuk kepada isu-isu nasional ya. Misalnya ketika pajak menjadi pendapatan negara di tahun 2003 per Juli itu kan 1 triliun lebih dari pajak. Nah, apakah kemudian karena potensi keuangan yang cukup besar yang kemudian pemerintah terus-menerus menggenjot agar perpajakan ini akhirnya semua lini kehidupan masyarakat diterapkan pajak gitu. Apa yang pandangan Mas Indra terkait dengan penghasilan pajak yang begitu besar? Ya. Kalau bicara pajak seperti bicara dari lahir hingga mati gitu. Iya. Jadi seorang yang baru lahir sendiri pun bisa menanggung utang pajak gitu, secara prinsip ya. Nah, di luar dari itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 bahwa perekonomian dibangun dari kebersamaan, gotong royong segala macam itu. Merumuskanlah sebuah konsep bahwa biaya negara ini diongkosi oleh kita semua nih. Jadi kalau bicara biaya negara diongkosi oleh BUMN ya masih jauh lah. Artinya ongkos bernegara kita semua tanggung. Kemudian diterjemahkan di Undang-Undang Dasar juga di pasal 23 disebutin bahwa pajak jadi sumber utama dan memaksa. Diatur oleh negara dan dipaksa gitu. Nah, dari situlah timbul bahwa pajak sebagai backbone.
Kalau tadi 1,1 di Juli, mungkin di tahun Desember ini udah sekitar 1,8 triliun. 1.800-an ya triliun Iya. udah tercapai. Artinya 1.800 triliun dibandingkan dengan anggaran belanja itu mungkin hampir 80%-an ya. Mungkin tolong kita hitung bareng-bareng nanti. Artinya sebesar itulah kontribusi negara nih, wajib pajak bukan kontribusi negara, kontribusi kita nih. Kontribusi wajib pajak. Iya, kontribusi warga negara lah di situ. Nah, berbicara dari itu, kita juga harus lihat bahwa setiap negara nih punya KPI atau punya acuan-acuan. Seberapa besar sih kita harus narikin uang dari masyarakat dalam bentuk pajak atau retribusi. Ini acuannya banyak, ada acuannya tax ratio, ada acuannya kebutuhan gitu ya. Jadi ada kebutuhannya berapa, pajaknya harus sumbang berapa. Tapi ada juga arahnya adalah tax ratio. Nah, tax ratio itu adalah secara mudah itu menghitungnya PDB, penghasilan dari swasta, pemerintah segala macam. Berapa persen akhirnya yang alokasiin ke pajak. Nah, di Indonesia itu masih kecil, masih sekitar 10,4. Kalau dibilang kecil juga nggak terlalu kecil ya. Banyak negara-negara lain yang masih di bawah 10%. Tapi kalau kita berkaca kepada negara-negara lain seperti misalkan Singapura, Thailand, ya Thailand sudah di 14%-an, Singapura 12%-an. Dan niscaya Indonesia itu mengejar ke arah sana. Bayangkan 10% dari PDB, kalau Indonesia ingin mengejar ke 11%, agresivitasnya berapa? Jangan-jangan besok saat ini 1.800 lebih. Mungkin kalau mengejar 11%, itu kemungkinan sekitar 2.300-an kali ya, 2.200, 2.300-an dalam waktu setahun depan gitu ya. Nah, target sebesar itu kan balik lagi harus diterjemahkan lewat prosedur-prosedur pencarian pajak yang agresif. Maka ya agresif pula negara gitu mencari celah-celah apa yang bisa dipajakin tambahan baru supaya dapetin angka lebih besar. Nah, ketika agresifnya itu mungkin bukan dibilang keluar batas ya, artinya ada beberapa hal yang keluar batas sedikit, timbul kan di situ sengketa. Nah, sengketa akhirnya Disitulah peran konsultan. Situ peran konsultan. Konsultan ya pastilah menengahi bisa, kemudian kalau litigasi pun di pengadilan. Misalkan nggak bisa ditengahi ya berujung pada pengadilan pajak. Pun ada ranah lagi upaya hukum terakhir PK gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa ke depan nih. Agresivitas tax, mengejar rasio yang masih lumayan rendah. Kemudian basis pajak kita juga lumayan rendah. Bayangkan kalau kita punya 250 juta penduduk, saat ini baru 69 juta yang kontribusi. Termasuk 69 juta itu badan usaha ya. Iya. Kalau orang pribadi sekitar 40 jutaan lah, 42 juta. Artinya baru 1/5 dari warga negara Indonesia yang sudah diberikan kewajiban pajak nih. Mestinya kan lebih ya. Kalau 250 kan kita kan bonus demografi nih udah mengarah ke sana. Artinya kan generasi muda yang produktif itu mungkin ya misalkan saya nggak tahu 150 200 mungkin ya itu baru 1/4-nya. Oke, tapi menurut Mas Indra sendiri kan kita mengenal yang istilah retribusi pajak. Retribusi pajak yang ideal, yang tidak merugikan masyarakat, yang sama-sama menguntungkan negara, menguntungkan masyarakat juga itu kayak gimana hitung-hitungannya tuh Mas? Secara hitung-hitungan nggak ada, tapi secara asas, salah satu asas pajak tuh kan asas ekualitas. Ya. Asas equal, artinya seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi harus dipajakin lebih. Oke. Jadi pajak ini secara konsep adalah sekumpulan kekuatan ekonomi yang diberikan kepada negara. Jadi kekuatan ekonomi saya 1 miliar, ya saya harus berkontribusi atas 1 miliar itu. Jadi kalau orang lain punya kekuatan ekonomi 100 juta, ya dari 100 jutanya itu. Kalaupun tidak ada kemampuan ekonomi hanya untuk membiayai diri sendiri, ya tidak ada kewajiban. Jadi sama seperti prinsip zakat juga, semakin tinggi aset, semakin tinggi kekuatan ekonomi juga kontribusinya harus tinggi. Nah, balik ke situ, kesadaran itu tuh masih belum timbul ya. Artinya beberapa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi ya, tapi kecenderungan untuk taatnya tuh masih terlalu rendah gitu.
ya mau nggak mau dengan konsep seperti itu, Fiskus atau lembaga penarik pajak menjadi agresif untuk ya kamu punya ekonomi besar ya, sumbang besar gitu. Nah ini masih belum terbangun gitu. Iya. Mungkin untuk misalkan ke depan sudah terbangun, peran konsultan pajak juga mungkin akan menurun Iya. gitu, karena negara nggak perlu ribut atau berantem atau sengketa lagi gitu. Mas, tapi biasanya ketika pemerintah ingin menaikkan pajak, misalnya dalam pajak bea dan cukai misalnya mau dinaikkan, itu hitung-hitungannya gimana sih Mas? Apakah apa yang setelah Mas terjun di dunia perpajakan, hitung-hitungannya gimana Mas tuh? Ya, ini kan bicara pajak bagian dari instrumen fiskal ya. Instrumen fiskal artinya ada kajian sangat ketat juga ya. Selain kajian moneter maupun fiskal, fiskal juga sangat fokus pemerintah. Makanya Departemen Keuangan punya lembaga kebijakan fiskal sendiri. Mereka hitung-hitung sendiri berapa rasio yang harus didapat dibanding. Dia ada benchmarking dengan negara lain, dengan regional, dengan macam-macam. Nah ini sebagai wajib pajak juga sebenarnya kita harus tahu kenapa kok pajak naik, dasarnya dari mana. Sebenarnya itu juga bagian dari turut serta masyarakat seharusnya ya. Jadi jangan sampai pemerintah juga mengeluarkan aturan pajak, cuma wajib pajak juga kurang kritis. Ini saya mohon kepada warga Nahdien juga, terutama generasi muda nih. Ya kita harus kritis, jangan sampai agresif. Peningkatan penarikan pajak juga kita tidak tahu gitu dasar dari mana. Kita harus tahu. Setahu saya dasarnya adalah dengan benchmarking, dengan research, kemudian berapa yang sekarang, kemudian rasionya seharusnya berapa. Kalau rasionya kurang dibandingkan seharusnya, maka harus digali lagi. Digali dengan cara apa? Nambahin wajib pajak atau menambahkan tarif. Oke. Tadi Mas Indra sempat nyinggung nih soal kesadaran bayar pajak masyarakat. Nah, gimana nih Mas? Ketika sudah banyak terlibat ngurusin soal pajak, masyarakat kita sebenarnya soal kesadaran pajaknya gimana? Bagus, baik, sangat baik atau tidak baik? Ya yang saya temui kebanyakan wajib pajak yang ada di Jakarta area ya, sekitar Jakarta, Bekasi, mungkin Jabodetabek. Ya kebanyakan dari mereka kalau bicara yang non pegawai rata-rata masih kurang ya. Yang non pegawai rata-rata masih kurang ya. Kalau pegawai kan mau nggak mau sudah dipotong. Karena sistemnya juga Karena begitu. sistemnya sudah sistem withholding tax dipotong. Tapi di luar dari itu ya kesadarannya masih kurang. Nah, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang lumayan agresif, seperti misalkan untuk melakukan pengurusan sesuatu harus dibuktikan oleh pelaporan pajaknya mana. Iya. Akhirnya kan mau nggak mau mereka lapor. Untuk melakukan transaksi sesuatu harus dibuktikan dengan pelaporan pajaknya. Mau nggak mau mereka harus lapor, bayar segala macam. Dan ini upaya untuk menegakkan, upaya untuk membangun kesadaran. Tapi sampai kapan saya rasa sih jangan terlalu pesimis juga ya. Iya. Karena Indonesia juga kan sekarang sudah lumayan maju ya. Saya pikir sih kemungkinan 10 tahun ke depan tax participation lumayan bagus dari wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, pengusaha. Tapi ada nggak evaluasi cara ngedorong masyarakat untuk bayar pajak yang mungkin perlu diterapkan ke depan, apa yang paling tepat gitu ya, biar sama-sama enak gitu, biar masyarakat tidak seolah-olah ditodong gitu. Saya rasa dari kantor pajak sudah lumayan aktif tuh melakukan pembelajaran kepada masyarakat, mereka terjun. Kemudian konsultan juga diminta bantu untuk turun memberikan pencerahan-pencerahan. Saya rasa itu juga kurang cukup ya. Artinya kampanye-kampanye di luar dari itu juga harus tetap gitu. Mungkin di kantor-kantor tidak hanya di kantor-kantor pemerintahan, mungkin di kantor-kantor swasta pasang tagline bahwa perekonomian dibangun berdasarkan landasan bersama, kebutuhan pembayaran, kebutuhan ongkos bernegara ini dari tangan-tangan kita. Sosialisasi. Artinya pajak itu untuk pembangunan nasional, untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan lain-lain ya. Betul. Kira-kira itu mungkin yang pengen disampaikan Mas ya. Betul. Nah, Mas, tapi kan kelompok masyarakat juga terbagi ya.
ada yang kalangan menengah ke atas. Sekarang kan istilahnya muncul sultan-sultan ya. Nah, kelompok orang-orang kaya, pengusaha orang-orang kaya itu soal kesadaran pajaknya juga apakah juga rendah, Mas? Apa gimana Mas melihatnya? Kalau dari pengalaman, kebanyakan dari mereka ingin patuh, tapi belum patuh. Ingin patuh tapi belum patuh. Ya. Gimana tuh definisinya? Jadi mereka banyak datang berkonsultasi. Pada prinsipnya mereka ingin patuh, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Oke. Nah, itulah peran-peran kita nih. Jadi nggak sekali dua kali ya, udah puluhan kali juga. Saya nggak tahu harus gimana, tapi saya mau bayar gitu. Nah, peran kita lah di situlah. Cuma kan jangan sampai perannya itu mereka bisa bayar konsultan misalkan, tapi yang nggak bisa bayar konsultan ingin patuh bagaimana nih? Itu kan sebenarnya harus proaktif ya. Iya. Entah dari negara proaktif antar jemput atau dari mahasiswa perpajakan yang bisa diberdayakan untuk menggarap yang ekonomi ke bawah. Ayo kita lapor, kita bayar. Nah, ini ya betul lah, sosialisasi itu action lah. Penting ya. Penting. Oke, Mas Indra, kalau tadi bicara soal masyarakat kita, nah sekarang soal perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Misalnya mungkin Singapura, kemudian Thailand, di Asia Tenggara nih. Soal perpajakan ini gimana perbandingannya? Indonesia apakah sudah masuk kepada ranah yang baik? Misalnya tadi kan penghasilan dari pajaknya 1,8 triliun misalnya di tahun ini. Kalau negara lain soal pajak gimana sih? Ya, itu kan cara angka ya, angka dari angka tadi 1.800. Tapi apakah angka 1.800 kekecilan atau kebesaran gitu kan? Maka kan acuannya ke tax ratio. Oke. Tax ratio dapatnya dari mana? Dari berapa uang yang berputar atau berapa sih usaha yang berputar negara maupun swasta di satu negara, berapa yang bisa diambil? Nah, itu kita baru sekitar 10%-an. Oke. Di dunia itu sekitar 13% lebih. Yang lain tuh udah 13. Ya secara rata dunia gitu ya. Tadi kan Singapura sekitar 12, Thailand 14, ada juga yang 17. Kalau Amerika berapa, Mas? Nanti kita cari deh. Tapi di Eropa sih participationnya tinggi. Tinggi Di ya? Eropa tinggi, Amerika tinggi. Dan mereka tuh kepatuhan pajaknya mungkin di atas 15% mereka. 15 Oke, sampai ya 17%. negara maju ya. Negara maju. Artinya uang yang beredar atau domestik bruto yang ada itu yang bisa jadi pajak itu sekitar 15% lebih misalnya. Itu luar biasa gedenya. Bahkan kalau misalkan udah di angka 15%, Indonesia nggak butuh lagi loan pinjaman untuk mengimbangkan APBN ya kemungkinannya. Tapi ya tergantung lah kebutuhan kita kan ya. Artinya kan jadi fungsi pinjaman itu akan turun seiring dengan pajak naik gitu. Iya. Apabila ya dia dengan asumsi kebutuhannya tetap. Nah, Indonesia masih dibilang terlalu jauh juga enggak, tapi ya udah masih agak rendah gitu ya. Nah, kalau Indonesia kan disebut-sebut 2045 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima. Apakah itu juga akan mempengaruhi pajak, Mas? Pasti. Bisa jadi naik ya? Pasti. Karena prinsipnya ketika menjadi ekonomi middle ke atas, maka peredaran bruto kan naik. Iya. Nah, peredaran bruto naik, asumsi dengan stagnan 10%, 10,4% kan pasti jumlah yang ditariknya lebih banyak, bukan 1.800 lagi. Tapi juga nanti lihat ya kebutuhannya kan gimana ya. Artinya kan kalau kita bicara simple, kita gajian 10 juta, punya kebutuhan 15 juta kan 5 jutanya minjam. Nah besok gaji kita naik jadi 50 juta misalnya. Kalau kebutuhan kita cuma 10 juta, artinya kita jadi orang kaya, 40 juta saving. Nah, tergantung. Jadi memang perimbangan antara kebutuhan sama kemampuan ini kuncinya nih. Kuncinya. Jadi kalau kita dengan asumsi sekarang kita masih pinjam tuh. Jadi gaji kita cuma 10 juta, kebutuhan kita 15 juta. Gitu. Nanti bisa aja terbalik ya. Iya. Satu momen nanti kapan 2045 duit kita 50, kebutuhan kita cuma 10. Emang sama kebutuhan kita nggak jauh-jauh dari yang tahun-tahun sebelumnya, cuma 15 gitu. Akhirnya kita menjadi negara kaya. Sumber daya kita melimpah, saving kita kuat, cadangan devisa kita kuat. Dengan cadangan devisa gede kan bisa ngapain aja. Sekolah gratis dari SD sampai kuliah, semua swasta. Sangat mungkin itu ya. Sangat mungkin kalau cadangannya besar. Oke. Mas Indra, ini ada satu pernyataan yang mungkin bisa dijawab sepakat atau tidak dan bisa diberikan alasannya. Ketika ada pernyataan bahwa orang yang bayar pajak dia adalah orang yang patuh terhadap negara, orang yang punya nasionalisme yang tinggi.
Nah, dengan pernyataan itu sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya. Apa alasannya, Mas? Ya, kita bernegara kan ada landasannya. Landasannya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ngaku sebagai warga negara Indonesia nggak mengakui dua hal itu kan berarti gugur nih kewarganegaranya. Bisa aja nih ekonomi nih. Pancasila udah mengatur kan. Gotong royong, asas gotong royong. Kemudian di undang-undang juga pasal 33 perekonomian disusun lembaga hajat hidup barangnya dikuasai luar negara segala macam. Di situ kontribusinya. Jadi negara ini bukan seorang kaya yang membiayai rakyatnya, tapi kita dengan asas keadilan gotong royong kita membiayai kita diri kita semua nih. Nah kalau kewajiban itu nggak ada, kemauan atas kewajiban itu nggak ada, ya patut dipertanyakan nasionalismenya. Ini pertanyaan penting ini. Jadi memang sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita juga harus ikut berkontribusi dengan bayar pajak ya. Sesuai kemampuan. Sesuai dengan asas ekualitas. Iya. Karena nggak mungkin juga kalau penghasilan saya misalnya per bulan cuma 1 juta dibayar minimal pajak besar banget, nggak mungkin Mas ya. Mas, tapi kan sekarang ada kebijakan baru nih bahwa NIK nomor induk kependudukan itu jadi NPWP. Nah, kira-kira apa proyeksi ke depan ketika kebijakan ini berlaku? Atau apa mungkin yang dibayangkan Mas Indra ketika kebijakan ini berlakukan? Sebenarnya kita juga udah mencontoh role model dari negara-negara maju ya, di mana negara maju itu tidak banyak lagi kartu-kartu, nomor-nomor itu udah nggak ada. Satu nomor itu untuk semua integrasi, termasuk juga pada saat itu sebelum sekarang ini ada NPWP, ada nomor KTP. Akhirnya inisiatif mempadankan jadiin satu. Nanti ketika orang sudah memiliki kewajiban ber-KTP, umur 17 tahun memiliki KTP, di situ pula kewajiban pajaknya timbul tanpa harus melakukan pendaftaran memiliki NPWP. Jadi bagus juga untuk basis pajak tadi kan. Jadi administrasi pajak juga kantor pajak lebih mudah, mereka lebih mudah untuk menginvestigasi apa-apa celah-celah mana-mana. Karena sekarang juga kan kalau dilihat dari pengusaha, level pengusaha tuh banyak didominasi orang anak muda. Anak-anak muda itu udah pasti punya KTP, tapi bisa jadi belum punya NPWP. Nah itu potensi pajak kan hilang kalau dari situ. Iya. Karena NPWP-nya belum ada, KTP-nya udah punya. Nanti ke depannya udah bisa langsung kita. Kalau sudah ada NIK-nya ya pasti ya. Karena kan terintegrasi ya. Betul. Terintegrasi sehingga basis pajaknya luas. Jadi tadinya 69 juta mungkin dengan KTP Padan. Bisa 80-90 juta nih. Cuma itu syaratnya tetap harus daftar lagi ya, harus registrasi lagi tuh. Nah ini mungkin harus. Kalau otomatis kayaknya masyarakat nggak perlu repot-repot update lagi tuh. Harusnya sih udah memikirkan itu ya. Harusnya dengan kemudahan-kemudahan tanpa ada padanan harus segala macam otomatis lah. Cuman kan di awal ini siapa tahu ada orang yang memiliki KTP double dengan NPP 1. Atau punya NPP 2, KTP 1. Oke. Nah ini kan harus diberesin dulu di tahap awal. Jadi jangan sampai nanti nama Indra Kusuma, NPWP-nya saya, KTP-nya orang kaya gitu. Wah, iya. Bahaya juga ya. Sultan, nama sama. Iya. Kemungkinan bisa jadi kan, nama sama, tanggal lahir sama. Kemudian jadinya lah saya sebagai profilnya dia. Nah dia tuh profil saya gitu, yang penghasilannya biasa-biasa aja kan. Oh itu ya. Merugikan. Bener. Itu yang mungkin dikhawatirkan pemerintah ya. Makanya harus update lagi. Update dulu. Nanti begitu udah semua padan, mungkin kesananya udah tinggal. Bener juga sih. Ada aja jawabannya ini kalau orang pajak ini. Nah, Mas Indra, ini kita tadi soal pajak secara teori, kemudian keadaan yang terjadi seperti itu. Sekarang mungkin saya pengen nanya soal tantangan di dunia perpajakan nih, apa yang mesti kita sama-sama kerjakan bareng-bareng agar ya tadi itu pajak bisa berkontribusi lebih untuk negara dan bisa mensejahterakan semuanya. Ya, pertama hal yang utama adalah membangun partisipasi. Membangun partisipasi, berarti warga negara ya. Yes, jangan sampai hanya itu saja yang menjadi
tulang punggung. Orang yang selama ini udah taat pajak, bayar pajak, kontribusi pajak, karena kebutuhan tambahan dia lagi dimintain. Sedangkan di luar sana yang belum berpunya partisipasi, punya kemampuan ekonomi tinggi, belum dipajakin. Jadi sekarang partisipasi mesti ikut semua. Cepat tahu kalau partisipasi semua ikut, kita turun semua nih. Kayak kita sumbangan di iuran di perumahan kita aja. Kalau misalkan semuanya ikut bayar kan kita otomatis turun. Tapi kalau yang bayar cuma 10 orang, 20 orang otomatis diminta lebih. Nah, itu jadi hal utama nih, partisipasi. Partisipasi bagus, ya kita semuanya akan tertolong lah ya keuangan negara. Nah, selain partisipasi apa, Mas? Saya pikir dari sisi agresivitas kantor pajak juga ya, kita juga nggak bisa menafikan ya, artinya warga negara mau patuh, mau berpartisipasi. Kemudian dari sisi fiskus pemungut yang sudah diamanatkan undang-undang untuk memungut, mereka juga harus menjaga integritas, kemudian menjaga etika, kemudian juga mengawal berkeadilan gitu. Prinsip-prinsip ini harus ada. Jangan sampai mereka punya target-target pribadi yang mungkin bisa menurunkan tingkat partisipasi ke depan. Ini kan trennya seperti itu. Apabila ada satu permasalahan, ya otomatis masyarakat meresponnya dengan negatif. Ini kita harus jaga. Iya. Harus dijaga karena percuma partisipasi tinggi tiba-tiba ada sesuatu yang enggak, ini turun semua. Dan karena memang kondisi tadi ya, bahwa partisipasi kita sekarang masih kurang ya. Masih rendah kesadaran masyarakat. Betul. Kalau diangkakan 1 sampai 10 mungkin berapa partisipasi kita? Saya takut nih. Nggak, kan penilaian dari penilaian konsul. ya. Mungkin penilaian saya di angka 6 menuju 7 ya. 6 menuju 7 ya. 7. Ya, ini sih pengamatan saya di kota-kota besar ya, nggak tahu ya kalau di daerah mungkin lebih parah. Lebih parah pasti sih daerah. Saya sebagai orang daerah kayaknya begitu merasakan. Iya, punya kebun luas, peternakan banyak, tapi nggak ada kontribusi kan. Kadang-kadang kakek saya itu kan punya tanah luas, tapi nggak ada sertifikat dan lain-lain, Mas. Jadi gimana mau bayar PBB-nya? Makanya. Dan itu akhirnya kejadian, Mas, karena dia nggak ada surat menyurat. Satu waktu ditarik sama pemerintah, dimiliki sama pemerintah akhirnya. Waduh. Karena itu tadi nggak memikirkan tanah ini harus bersertifikat dan lain-lain. Itu persis itu. Kakek saya yang tadinya tuan jadi nggak jadi tuan. Oke, Mas Indra, mungkin ini terakhir ya, Mas Indra. Tadi di awal bercerita bahwa banyak mengambil ruang-ruang pelatihan untuk mengetahui soal perpajakan. Nah, dulu mengambil soal ilmu-ilmu perpajakan apakah hanya lewat pelatihan atau memang dari media-media lain, misalnya dari belajar dari otodidak dari orang ke orang atau gimana, Mas? Di era awal saya belajar memang dunia teknologi nggak semasif ini ya. Artinya kalau mau belajar harus datang ke tempat kursus. Iya. Nah, media-media online sama sekali nggak ada. Jadi emang kemauan pada saat itu ya, kita belajar kepada orang yang benar-benar ahlinya, mendatangi kursus. Nah sekarang pun seharusnya sebenarnya harusnya seperti itu gitu. Artinya belajar lewat online pun ya kurang terlalu efektif ya, kecuali untuk refreshment. Nah oleh karena itu berkaca pada saya saat dulu itu demikian sulit untuk belajar, untuk akhirnya melakukan ujian. Tapi sebelum ujian kan kita harus belajar dulu nih. Maka kami dengan teman-teman di kantor itu mendirikan lembaga pelatihan pembelajaran. Nah, sebutkan dong lembaganya. Lembaganya di bendera yang sama, di Ikra Consulting. Di Ikra Consulting. Ya, di situ monggo teman-teman yang mau belajar di situ. Nanti kalau misalnya confidence sudah kuat, oke, saya mau ujian di level negara atau ujian. Tapi gratis nggak? Ada, kita gratis kan. Oh, gratis. Terutama untuk beberapa teman-teman di wilayah kantor kami gitu ya, di daerah-daerah sana yang mahasiswa itu kita ikutin gratis. Semua sarjana nggak apa-apa? Nggak harus sarjana ekonomi kan? Nggak harus, karena di perpajakan itu banyak pula ahli-ahli itu dari sarjana hukum. Ada teman saya dari sarjana teknik. Sarjana teknik? Sarjana teknik dari insinyur, bahkan insinyur dari luar negeri. Dia Subhanallah. keluar luar negeri masuk ke sini, dilihat makanya dia belajar pajak lebih mudah malah mereka kan cara eksak. Iya. Hitung-hitungannya udah Hitung-hitungannya canggih. Kemudian dia tinggal belajar pajak sedikit aturan-aturan. Akhirnya sekarang jadi konsultan. Oke, jadi kader-kader NU yang mau belajar ke konsultan Ikra Consulting nih,
Itu gimana caranya? Apa langsung menghubungi tim sampean apa gimana Mas? Ya banyak lah channel-channel, bisa hubungi saya langsung atau teman-teman IKRA atau teman-teman di lembaga-lembaga NU yang mungkin nanti bisa langsung kontak. Nanti belajarnya gimana Mas? Jadi kita menganut sistem layer. Jadi ada belajar sertifikasi A dulu, kemudian nanti B, nanti ada C. A itu gimana menangani perpajakan untuk orang-orang pribadi, pengusaha-pengusaha pribadi yang laba bentuk PT, ya bisnis, dagang. Itu kita ajarkan gimana manage itu, gitu ya. Hitungannya gimana, formnya apa, gimana bayar pajaknya segala macam. Kemudian nanti naik level lagi ke B. B itu udah untuk perusahaan. Gimana perusahaan itu kita hitungin pajaknya, keuntungan kamu berapa, ini gimana cara hitungnya, gimana lapornya. Nah C lagi nanti yang lebih tinggi lagi itu udah urusan ke perpajakan internasionalnya tuh. Misalnya kita berdagang tapi dengan partnernya di Singapura, di Thailand, gimana tuh kita potong nggak nih mereka kan jualan di kita. Nah itulah di ilmu-ilmu itu. Jadi ada layer, setidaknya ada basic, menengah, tinggi. Okay. Nah teman-teman kalau misalkan mau belajar mungkin satu level itu sekitar 2 bulan lah ya. 2 bulan. Tapi gini. Tiap hari atau seminggu sekali atau gimana? Sesuai kebutuhan sih. Kita sesuaikan dengan pengajar juga. Karena pengajar kan dari tim kita internal. Sama beberapa kantor pajak yang mau bantu. Kalau mereka ada waktu ya bisa tiap hari. Tapi kan kebanyakan kita beraktivitas nih. Iya. Jadi biasanya Sabtu full atau malam atau hari biasa full, nanti disesuaikan lah dengan kelas. Kayaknya menarik ini untuk saya ikutin ini. Tapi gini, balik lagi, namanya pendidikan itu kan pemantik ya. Iya. Pemantik. Balik lagi ke masing-masing person. Ada yang cepet tangkap, kemudian dia mau belajar lagi, akhirnya jadi dalam kurang dari setahun mereka udah punya izin. Iya. Dari negara, udah bisa. Ada juga yang ya namanya santai, belajar pelan-pelan, kemudian 5 tahun, 6 tahun baru bisa punya izin. Kayaknya orang yang kedua ini orang saya ini. Boleh. Oke. Kita Mas, open lah. tapi intinya ketika kader-kader NU ingin ikut pelatihan soal pajak bisa ya di tempat Mas ya? Bisa. Di tempat IKRA Consulting ya? Ya, bisa. Oke. Bisa. Pemirsa tadi sudah disampaikan oleh CEO atau bahasanya apa Mas? Kalau di direktur? Managing partner. Managing partner dari IKRA Consulting. Teman-teman kalau misalkan mau ikut dan mau tahu soal ilmu perpajakan bisa ikut pelatihan di IKRA Consulting. Soal kontak dan lain-lain nanti bisa hubungi Suara NU. Tenang aja, aman, tidak dipungut biaya, gratis. Oke. Siap. Mas Indra mungkin ada yang disampaikan terakhir nih soal perpajakan, soal anak muda NU agar kita semua sama-sama bisa ya jadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat dan untuk warga bangsa. Saya sih pesannya gini, warga NU ini kan banyak ya, 90 juta lebih gitu ya. Kemudian anak mudanya warga NU juga banyak juga. Cobalah kita berpencar gitu. Berpencar ke segala bidang gitu. Jangan difokus terlalu banyak di sini. Artinya kita di lintas hal. Termasuk salah satunya adalah di lintas ekonomi atau dunia konsultan. Karena banyak saudara-saudara kita di NU sebagai pengusaha, ya kita sebagai konsultannya. Jadi untuk anak-anak muda NU artinya coba ini menjadi sebuah pilihan juga ke depan. Pilihan yang gak terlalu salah gitu. Karena sepanjang adanya negara, sepanjang adanya Indonesia dan Undang-Undang Dasar masih ada, Pancasila masih ada, kebutuhan pajak juga ada, kebutuhan dari konsultan juga pasti ada. Dan ini terbuka gitu. Jadi membuka wacana teman-teman untuk silakan apabila ingin berkontribusi di pajak masih terbuka luas. Oke. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Mas Indra Kusuma, kader muda NU yang juga bagian dari tokoh profesional di bidang perpajakan. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat, sukses di karirnya dan paling penting bisa berjumpa lagi dengan Suara NU, bisa berbagi pengalaman dan ilmunya. Siap. Ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.